Halo para pejuang, bagaimana menyelesaikan soal tentang faktorial seperti ini? Sebelum mengerjakan soal ini, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang faktorial. Jadi, faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Jika kita misalnya punya 5 faktorial, itu artinya 5 kali 3 kali 2 kali 1. Contoh yang lain, misalnya kita punya 3 faktorial, artinya 3 kali 2 kali 1. Nah, itu arti dari faktorial. Maka sekarang di soal kita punya 24 faktorial dikurangi 21 faktorial dibagi 20 faktorial. Hasilnya adalah, nah untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pisah dulu nih. Ini kan per 20 ya, maka kita pisah dulu. 24 faktorial bagi 20 faktorial dikurangi 21 faktorial bagi 20 faktorial. Jadi kita pisah dulu penyebutnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat tadi 24 faktorial artinya, kita pecah dulu satu-satu ya, hitungnya ya. 24 faktorial artinya 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial. Jadi kita stop sampai 20, kita tulis 20-nya 20 faktorial. Karena kan 20 kali 19 kali 18 kali 17 terus sampai kali 1. Karena di bawahnya kan ada per 20 faktorial. 20 faktorial, 20 faktorial bisa dicoret. Tuh, kita eliminasi. Maka hasilnya 24 faktorial bagi 20 faktorial itu adalah 24 kali 23 kali 22 kali 21. Nah, lalu untuk yang ini 21 faktorial bagi 20 faktorial kita lakukan hal yang sama. 21 faktorial artinya 21 kali 20 faktorial. Harusnya kan 21 kali 20 kali 19 kali 18 terus sampai kali 1 kan. Tapi kita stop di 20 faktorial karena nanti bisa dicoret dengan yang di bawah. Di bawahnya kan ada 20 faktorial. Coret 20 faktorialnya. Maka ini hasilnya tadi kan 24 faktorial bagi 20 faktorial kan 24 kali 23 kali 22 kali 21. Dikurangi 21 bagi 20 faktorial. Hasilnya adalah 21. Nah, jika kita hitung secara manual, kayaknya bakal repot nih ya. 24 kali 23 kali 22 kali 21 nanti dikurangin 21 kan repot banget. Jadi, kita akan mencoba pakai metode perkiraan aja sehingga lebih menghemat waktu. Yang pertama, kita akan memperkirakan satuan yang paling belakangnya, angka yang paling belakangnya nih di sini. Untuk memperkirakan ini, kita tinggal menghitung belakangnya dulu. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurangi 1 gitu kan, 21 belakangnya 1 kan. Nah, itu hasilnya 4 kali 3 12, 24 kurangi 1. Maka angka terakhirnya itu harus 3. Jadi ini adalah angka terakhirnya, angka terakhirnya. Jadi kalau kita lihat di jawaban, opsi yang B dan C itu udah nggak memungkinkan karena angka terakhirnya udah bukan 3. Artinya pilihannya tinggal di A, D, dan E. Nah, kalau kita lihat A, D, dan E itu angkanya beda jauh, beda hampir 100.000 lebih. Yang A-nya 355 ribuan, yang D-nya 255 ribuan tuh udah beda 100.000, apalagi sama yang E, jauh banget angkanya. Jadi, untuk mencari angka yang ratus ribuan itu bisa juga pakai perkiraan. Kita perkirain aja, kita buletin. Misalnya kita prediksi nih, 24 kita buletin aja jadi 25. Di sini ya, kita buletin di sini nih. 24 kita bulatkan jadi 25 kali 23 ya paling mendekati jadi 20 boleh lah ya. 22 juga kali 20, 21 juga mendekati 20. Jadi ini perkiraan aja, bukan angka yang pasti. Tapi nanti kita bisa lihat yang paling mendekati berapa. Jadi 24-nya kita ganti jadi 25 kali 20 kali 20 kali 20. Hasilnya adalah sekitar 200.000. Nah, maka dari perkiraan ini kita bisa memperkirakan depannya pasti 200 ribuan, yang belakangnya di akhirnya 3. Artinya jawaban yang paling mendekati adalah yang D, 255.003 hasilnya.
Jika kalian masih ragu dengan jawaban ini, bisa dicek juga menggunakan kalkulator. Seharusnya sama. Jadi, tujuan dari menggunakan perkiraan ini adalah supaya kita tidak lama menghitung 24 kali 23 kali 22 kali 21, lalu hasilnya kita kurangi 21. Itu menurut saya cukup lama menghitungnya nanti, menghabiskan waktunya. Jadi kita pakai metode perkiraan aja, kita perkirakan angka yang paling akhirnya berapa, angka yang paling belakangnya berapa, lalu angka yang terdepannya berapa. Sehingga menggunakan perkiraan ini. Perkiraan ini bisa karena angka antar optionnya berjauhan. Jadi aman. Tapi kalau angka tiap optionnya sangat berdekatan, kemungkinan nggak bisa diperkirakan seperti ini. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau masih bingung, tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya.